Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda kelas 5A dan kelas 5B. Untuk hari ini kita akan mempelajari kembali materi tentang kecepatan. Kecepatan yang ada hubungannya dengan jarak dan waktu. So, for this moment, are you ready to learn about kecepatan? So, kita mulai ya. Awali dengan sama-sama berdoa. Kecepatan ini, cara termudahnya adalah Nanda dengan menghafalkan segitiga istimewa dari kecepatan. V itu kecepatan, S itu jarak yang ditempuh, T itu waktu tempuh. Ingat ya, cara menghitungnya adalah nanti Nanda dengan menutup salah satu yang ditanyakan. Contoh misalnya kalau Nanda ingin mencari kecepatan atau V, Nanda tutup huruf V-nya lalu yang tersisa adalah S dan T. Kalau ada bagian atas dan bawah maka hasilnya adalah dibagi. V sama dengan S dibagi T atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Begitu cara termudahnya ya. Tapi Nanda harus ingat dulu bagaimana segitiganya. Kemudian kalau Nanda ingin mencari S, maka S-nya ditutup. Lalu yang tersisa adalah V kali T. Kenapa dikali? Karena bentuknya sejajar. Ya, sekali lagi, S atau jarak itu cara menghitungnya adalah dengan mengalikan V atau kecepatan dikali T, waktu. Ingat ya, V sama dengan S dibagi T, kemudian S sama dengan V dikali T. Lalu kalau Nanda ingin mencari yang ketiga, apa itu? Ya, tentu saja waktu. Simbolnya T. Cara menghitungnya adalah berarti yang tersisa rumusnya S dibagi V. Ingat ya, waktu atau T itu sama dengan S dibagi V. Cara mencari waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, kita akan belajar mengenai beberapa contoh soal yang berhubungan tentang kecepatan. Berikut adalah beberapa soal-soal yang bisa Nanda pelajari. Are you ready? Kita akan mulai. Beberapa contoh soal yang berhubungan dengan kecepatan. Nomor 1. Sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatannya? Nah, nanti ini yang dicari V-nya. Lalu nomor 2, nomor 3, ada nomor 4, dan nomor 5. Kita akan sama-sama mengulas kembali cara menghitungnya ya, dengan 5 contoh soal berikut ini. Semoga membantu pembelajaran Anda dari rumah. Kita mulai dengan soal nomor 1. Sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, yang diketahui apa nih? T. T itu waktu. Waktunya berapa nih yang ditempuh oleh si mobil? Yaitu 2 jam. Lalu S. S itu jaraknya. Maka yang diketahui adalah T sama dengan 2 jam dan S sama dengan 150 km. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa kecepatan? Nah, kecepatan itu simbolnya V. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi ya, melalui dengan segitiga yang istimewa tadi. Kita akan mencari kecepatan, maka kecepatan ditutup, tersisa S dibagi T. Ingat, kalau posisi simbolnya atas bawah berarti kalimat operasionalnya menggunakan pembagi. V sama dengan S dibagi T. Maka hasilnya 150 km dibagi 2 jam. S dibagi T, 150 km dibagi 2 jam adalah 75 km per jam. Ingat satuannya ditulis kembali. 75 km per jam. Karena yang atasnya kilometer, yang bawahnya jam. Kita mulai dengan contoh soal yang nomor 2. Perhatikan dengan baik ya soalnya. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapakah jarak kota A dan kota B? Ingat nih, berapa jarak kota A dengan kota B? Maka yang ditanyakan nanti jaraknya. Yang diketahui apa? T sama dengan 3 jam. Lalu V itu kecepatannya. Kecepatannya di situ diketahui 80 km per jam. Nah, yang ditanyakan apa ya? Yang ditanya adalah jarak. Jarak itu simbolnya S. Ya, jarak itu simbolnya S. Maka cara menghitungnya
Nah, Anda kembali ingat segitiga kecepatannya. Kita akan mencari S, maka S-nya yang ditutup, tersisa V dikali T. S sama dengan V dikali T, itu hasilnya adalah 80 km per jam dikali 3 jam. Maka hasilnya 240 km. Ingat, yang tersisa satuannya adalah kilometer untuk satuan jarak. Yang jamnya dicoret sehingga yang tersisa adalah 240, satuannya kilometer. Kemudian kita akan beralih ke contoh soal yang ketiga. Yuk kita sama-sama pelajari ya. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Sekali lagi, yang ditanyakan nanti berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut. Diketahui, nah, S-nya, S itu apa? Jarak dari kota A ke kota B itu 180 km. Kecepatannya 90 km per jam. Kecepatan itu simbolnya V. Lalu yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya. Nah, waktu tempuh berapa ya yang dibutuhkan untuk mobil tersebut untuk melaju dari kota A ke kota B? Waktu itu T, maka yang kita tutup adalah T-nya. Yang tersisa S dibagi V. Maka T sama dengan S dibagi V. Hasilnya adalah 180 km dibagi 90 km per jam. Maka kita akan mendapatkan angka 2 jam. Ingat, kilometernya tercoret, yang tersisa adalah 2 jam. Lalu berikutnya contoh soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Ingat, di sini ada yang berbeda satuan waktunya. Yang diketahui kilometer, lalu satuan waktunya menit. Sekarang teman-teman perhatikan ya. 20 km jaraknya, lalu T-nya itu 15 menit. Ingat, T-nya 15 tapi satuannya menit. Kita harus rubah dulu ke jam karena nanti yang diminta adalah kilometer per jam. Maka 15 menit itu sama dengan 15 dibagi 60. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Namun dibagi, hasilnya adalah 1/4 jam. 15-nya dibagi 4, 60-nya dibagi 4. Lalu bagaimana cara mencari kecepatannya? Nah, V-nya ditutup, tinggal tersisa S dibagi T. S-nya berapa? 20 km. Maka kita akan mendapatkan angka V sama dengan S dibagi T, 20 km per, atau dibagi 1/4 jam. 20 km dibagi 1/4 jam. Ingat, kalau dibagi maka dibagi dengan satuan, dengan pecahan, hasilnya dibalik. Jadi 20 dikali 4, 80 hasilnya yang tadi ya. Kemudian soal nomor 5. Pak Beni mengendarai mobil dari Sragen menuju Yogyakarta, menempuh jarak 90 km. Kecepatan mobilnya 60 km per jam. Jika Pak Beni berangkat pukul 7, pukul berapa ya Pak Beni kira-kira sampai di Yogyakarta? Nah, di sini berarti teman-teman harus mencari apa? Mencari waktu tempuhnya yang dibutuhkan Pak Beni untuk berangkat nih dari Sragen menuju Jogja. S-nya atau jaraknya 90 km Sragen ke Jogja. Kemudian V-nya 60 km per jam. Nah, waktu tiba di tujuannya kapan? Nah, karena di sini baru diketahui waktu berangkatnya, kita harus mencari berapa lama, lalu nanti dihitung dari waktu berangkatnya. Caranya, kita cari tahu dulu T-nya berapa. T-nya sama dengan S dibagi V. S itu jarak tempuhnya, V itu kecepatannya. Jadi untuk menghitungnya, kita cari tahu dulu T-nya, 90 km per 60 km per jam. Hasilnya didapatkan, waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 jam. Nah, untuk mencari tahu jam berapa didapatkannya, 1,5 jam itu 1 jam 30 menit. Maka kita jumlahkan tuh dari waktu Pak Beninya berangkat. Pak Beninya berangkat pukul 7. Ditambah 1 jam 30 menit, maka hasilnya adalah Pak Beni tiba di Jogja pukul 8 lebih 30 menit. Ya, karena berangkatnya pukul 7, maka Pak Beni sampai di tempat tujuan pukul 8 lebih
30 menit. Oke, silakan teman-teman pelajari dengan baik ya kelas 5 dan kelas 5B. Terima kasih, sampai jumpa.